Senat Sol TNI yang membelot ke KKB kini meninggal dunia. Polda Papua menyatakan tersangka Anais Yalak alias Senat Sol meninggal dunia. Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ahmad Mustafa Kamal mengatakan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua itu meninggal dunia pada Ahad 26 September 2021 di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, Papua. Pihak medis di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura menyatakan tersangka Anais Yalak alias Senat Sol telah meninggal dunia, ujar Kamal dalam siaran pers resmi Polda Papua yang diterima wartawan di Jakarta Senin 27 September 2021. Kamal menjelaskan kronologi kematian tersangka penyuplai senjata dan peluru untuk KKB Papua tersebut. Dikatakan Senat Sol sejak Minggu 26 September 2021 sore mengalami kondisi sesak nafas. Sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, kata Kamal, petugas kesehatan membawanya ke perawatan khusus di Rumah Sakit Bayangkara. Kondisi yang terus memburuk, dinyatakan Kamal tercatat saturasi oksigen menurun antara 76 sampai 96%. Sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Timur, tersangka Senat Sol dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara. Sampai saat ini, jenazah Senat Sol masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara. Belum ada pihak yang bersedia mengambil jenazahnya untuk dimakamkan. Senat Sol adalah mantan anggota TNI. Pada 2018, statusnya adalah desersi karena diketahui terlibat dalam ragam aksi kejahatan, penyerangan, dan perbantuan terhadap KKB Papua. Dikatakan Senat Sol merupakan buronan yang masuk daftar pencarian orang atau DPO terkait 3 kasus pidana. Pertama, kasus pembakaran ATM Bank BRI di DKI Yahukimo pada Desember 2019. Kasus kedua terkait dengan pembunuhan terhadap staf Komisi Pemilihan Umum atau KPU Handri Jovinski di DKI Yahukimo pada Agustus 2020. Kemudian keterlibatannya terkait pembunuhan warga sipil Muhammad Thoyib di DKI Yahukimo pada Agustus 2020 lalu. Selain 3 kasus tersebut, Senat Sol juga tercatat sebagai buronan di kalangan militer. Catatan Satgas Nemangkawi yang menyebutkan dia saat sebagai personel TNI pernah memberikan 155 butir amunisi kepada Ruben Wakla, anggota KKB Papua yang ditangkap pada 2018 lalu. Satgas Nemangkawi pada Rabu 1 September 2021 menangkap Senat Sol di DKI Yahukimo. Saat penangkapan tersebut, Satgas Nemangkawi melepaskan peluru tajam agar Senat Sol tak kabur. Kata Kamal dari Kabid Dokes Polda Papua, Kombes Dr. Naryana, diketahui saat penangkapan tersebut, Senat Sol mengalami luka tembak di bagian paha kanan dan tungkap kanan. Sejak saat itu, dia yang sudah ditetapkan sebagai tersangka menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Selain itu, kasus penembakan kepada tenaga kesehatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua menjadi duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini, staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Antonius Beni Susetio, dalam wawancaranya dengan Rumah Kebudayaan Nusantara atau RKN, berharap bahwa kasus ini ditindak bisa segera diusut. Kita berharap aparat keamanan segera bertindak untuk mengusut kasus ini secara transparan demi tegaknya martabat hukum, kata Beni dalam keterangannya Senin 27 September 2021. Beni menambahkan bahwa kekerasan yang terjadi di Papua sangat disayangkan karena para korban merupakan warga sipil yang seharusnya dilindungi. Tenaga medis, guru, dan yang menjadi korban adalah warga sipil yang seharusnya dilindungi. Selanjutnya, budayawan ini menjelaskan bahwa penyebab kekerasan muncul karena manifestasi dari nafsu kebinatangan yang termanifestasi lagi dari agresivitas. Faktor kekerasan banyak bisa balas dendam, harga diri, dan banyak. Kultur kekerasan menjadi kultur yang terus-menerus karena dianggap model mencari solusi. Beni menambahkan jika kekerasan ini dijadikan sebagai solusi, maka akan terus berulang. Salah satu cara untuk menghentikannya adalah dengan cara rekonsiliasi. Selama dianggap menjadi solusi satu-satunya, maka ini akan terus terjadi. Cara menghentikan kekerasan dengan cara membangun budaya rekonsiliasi. Beni berharap aparat keamanan negara segera bertindak untuk mengusut kasus ini secara transparan demi tegaknya martabat hukum. Sebelumnya juga diberitakan kontak tembak antara polisi dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua membuat seorang anggota BRIMOB bernama Barada Muhammad Kurniadi gugur. Usai kontak tembak, KKB kabur lompat ke jurang.
Kontak tembak itu terjadi pagi tadi. Mulanya anggota kepolisian mendengar adanya suara tembakan di depan Polsek Kiwirok. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyergapan. Satgas Tindak Nemangkawi melakukan ambush dengan mewakili membuka perimeter oleh 2 personil, salah satunya almarhum Baratu M. Kurniadi. Pernyataan Polda Papua yang Minggu 26 September 2021 lalu disampaikan. Namun saat penyergapan, Muhammad Kurniadi tertembak. Setelah itu KKB kabur ke jurang. Saat membuka perimeter, terdapat tembakan yang menyebabkan peluru mengenai arteri ketiak kanan Baratu Muhammad Kurniadi. Kemudian diketahui KKB tersebut melompat ke jurang dan melarikan diri. Demikian pernyataan Polda Papua. Jenazah Muhammad Kurniadi sempat disemayamkan di RSUD Oksibil. Kemudian jenazah diterbangkan ke Jayapura. Diketahui Barada Muhammad Kurniadi Sutio berasal dari Aceh di Kampung Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang. Jenazah akan diterbangkan ke Sumatera. Jenazah sudah dievakuasi dari Kiwirok dan akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya akan diterbangkan ke kampung halaman untuk dimakamkan, ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal Minggu 27 September 2021. Hal itu merupakan kelanjutan dari sederet ketegangan yang terjadi di Kiwirok, Papua beberapa waktu terakhir akibat ulah KKB. KKB dengan keji membakar puskesmas di Kiwirok hingga menganiaya dan melecehkan tenaga kesehatan. Korban berjatuhan akibat kekejian KKB di Kiwirok. Suster Gabriela meninggal akibat serangan KKB. Seorang anggota TNI, Ratu Ida Bagus Putu, kemudian gugur dalam baku tembak dengan KKB saat hendak mengevakuasi jenazah Suster Gabriela. Imbas serangan KKB yang belum berakhir, aparat TNI Polri mengungsikan warga distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua untuk sementara waktu karena teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB mengancam keselamatan warga. Berdasarkan keterangan tertulis Satgas Humas Nemangkawi, Sabtu 25 September 2021, aparat TNI Polri menyediakan pesawat untuk mengangkut para pengungsi pagi ini. Kegiatan evakuasi dipimpin Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Kurnito dan tim Satgas Nemangkawi. Setelah situasi kondusif, warga yang dievakuasi dapat menentukan apakah kembali ke distrik Kiwirok atau akan bersama kerabat atau keluarga yang ada di Oksibil maupun Jayapura, kata Wakasatgas Humas Nemangkawi Kompol Rudi Hartono.